Bagian 1. Tamparan logika. Mengapa kamu terus gali lubang tutup lubang? Bayangkan, kamu sedang menguras air di perahu bocor pakai gayung kecil. Tapi, di sisi lain, ada selang pemadam kebakaran yang terus mengisi perahu itu dengan air. Itulah rasanya bayar cicilan minimum kartu kredit atau pinjol setiap bulan tanpa strategi yang jelas. Banyak dari kita terjebak dalam rutinitas pembayaran yang melelahkan. Mengira bahwa dengan rajin menyetor uang setiap bulan, maka masalah akan selesai dengan sendirinya. Namun realitanya, saldo hutangmu justru terlihat jalan di tempat, atau bahkan membengkak secara misterius. Kamu merasa sudah berkorban banyak, memangkas biaya makan, hingga menahan diri untuk tidak liburan. Namun, setiap kali melihat aplikasi tagihan, angka yang muncul tetap saja mengerikan. Ini adalah indikasi bahwa kamu sedang bertarung melawan sistem bunga yang dirancang untuk membuatmu tetap berada di sana selamanya. Kamu bukan kurang bekerja keras, kamu hanya sedang kehilangan arah dalam labirin bunga berbunga yang sangat rakus. Masalah utama orang Indonesia saat ini bukan sekadar tidak punya uang untuk bayar, tapi karena kita seringkali terjebak dalam jebakan kenyamanan palsu yang ditawarkan oleh sistem cicilan minimum. Logika di balik jebakan ini sangat sederhana, namun mematikan. Kamu merasa aman karena tidak ada penagih yang datang ke rumah atau menelepon kantormu. Padahal secara sistemik, nominal hutang pokokmu tidak berkurang sama sekali karena uangmu habis dimakan bunga. Di titik ini, kamu sebenarnya sedang menyewa uang dengan harga yang sangat mahal, bukan sedang melunasi hutang. Kita seringkali tertipu oleh perasaan tenang sesaat setelah menekan tombol bayar di aplikasi. Padahal, itu hanyalah obat bius yang menunda kesadaran kita akan bahaya yang lebih besar. Beban mental hutang di negara kita seringkali dianggap sebagai aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Padahal jika kita mau jujur, hutang sebenarnya hanyalah masalah matematika sederhana yang urutan penyelesaiannya sedang berantakan. Kita terlalu sibuk memikirkan rasa malu dibandingkan memikirkan bagaimana cara kerja angka-angka tersebut menghancurkan masa depan kita. Jika kamu terus mengabaikan logika ini, maka sebesar apapun kenaikan gajimu atau sedahsyat apapun hasil jualanmu, uang itu hanya akan mampir sebentar sebelum terbang kembali ke kantong para pemberi pinjaman. Mari kita gunakan analogi kebocoran tangki bensin untuk memahami situasi ini lebih dalam. Percuma kamu bekerja keras mencari uang tambahan atau mencari proyek sampingan untuk isi bensin, kalau tangkinya bocor di bagian yang paling besar, yaitu bunga yang sangat tinggi. Kebanyakan orang fokus pada seberapa banyak uang yang bisa mereka kumpulkan, namun lupa menutup lubang paling lebar, yang terus-menerus menguras sumber daya mereka. Video ini hadir bukan untuk memberikan motivasi kosong, seperti "kamu pasti bisa" atau "tetaplah semangat". Karena motivasi tanpa strategi hanya akan membuatmu lelah di tengah jalan. Kita perlu menggunakan logika yang tajam untuk membedah kenapa kamu belum bisa keluar dari lingkaran setan ini, dan apa yang secara teknis harus segera diubah. Kita harus berani melihat angka-angka itu secara telanjang, tanpa bumbu perasaan takut atau cemas berlebihan. Memahami bahwa ada perbedaan besar antara hutang yang sekedar ada dan hutang yang secara aktif sedang memakan sisa hidupmu adalah langkah pertama menuju kesadaran finansial yang sesungguhnya. Membongkar alasan kegagalan metode konvensional menjadi sangat krusial, karena selama ini kita lebih sering mendengarkan perasaan atau ketakutan ditagih daripada mengikuti instruksi angka yang jelas mengenai mana yang paling mencekik leher. Kita cenderung membayar hutang yang orangnya paling galak menagih, atau yang nominalnya paling kecil agar cepat hilang dari pandangan. Padahal secara matematis, itu seringkali merupakan keputusan yang salah. Transisi menuju metode debt avalanche adalah langkah cerdas bagi siapa saja yang sudah merasa lelah kerja hanya untuk store kepada pihak bank atau perusahaan aplikasi. Ini adalah tentang cara paling efektif secara finansial untuk memenangkan pertempuran melawan bunga, dengan cara menyerang sumber masalahnya terlebih dahulu. Kamu butuh sebuah pemahaman baru, sebuah aha moment yang akan mengubah caramu memandang setiap rupiah yang keluar dari dompetmu. Kita akan belajar bagaimana menjadi lebih dingin dan logis dalam mengatur uang, karena di dunia keuangan, logika selalu menang melawan perasaan. Sekarang, persiapkan dirimu untuk melihat strategi yang akan membalikan keadaan dan mengembalikan kendali hidupmu sepenuhnya. Bagian 2.
Bedah strategi avalanche. Logika mematikan bunga paling ganas. Mari kita bedah apa itu strategi debt avalanche dengan menggunakan analogi yang sangat sederhana, yaitu sebuah longsoran salju. Bayangkan ada sebuah gunung salju dengan bongkahan es raksasa di puncaknya yang siap menghancurkan apapun di bawahnya. Dalam dunia hutang, bongkahan es raksasa itu bukanlah hutang dengan nominal paling besar, melainkan hutang dengan persentase bunga yang paling tinggi. Strategi ini menuntut kita untuk menghancurkan bongkahan paling atas terlebih dahulu, agar beban di bawahnya otomatis menjadi lebih ringan dan mudah dikendalikan. Langkah pertamanya memang menuntut kejujuran yang pahit. Kamu harus mengumpulkan semua daftar hutang tanpa terkecuali, lalu urutkan berdasarkan persentase bunganya, dari yang paling mencekik leher hingga yang paling rendah. Jangan melihat total saldo akhirnya dulu, tapi lihatlah berapa biaya sewa yang mereka tagihkan setiap bulannya. Pinjol atau kartu kredit biasanya menjadi musuh utama di urutan teratas karena bunganya yang sangat agresif dibandingkan hutang bank konvensional atau hutang ke kerabat. Dengan mengidentifikasi target utama ini, kamu tidak lagi menembak secara acak, melainkan sedang mengarahkan meriam tepat ke jantung masalah, yang selama ini menguras tenaga dan pikiranmu secara diam-diam. Ada logika matematika murni yang harus kamu terima dengan lapang dada, yaitu kenapa membayar hutang dengan bunga 30% jauh lebih darurat daripada membayar hutang ke teman atau saudara yang tanpa bunga, meskipun jumlah nominal hutang ke temanmu mungkin jauh lebih besar. Banyak orang terjebak pada beban moral, sehingga mendahulukan hutang ke orang terdekat. Padahal secara sistem keuangan, hutang dengan bunga tinggi adalah parasit yang berkembang biak setiap detik. Jika kamu membiarkan bunga tinggi itu terus berjalan, maka di masa depan kamu justru akan semakin kesulitan membayar siapapun, karena uangmu habis ditelan sistem. Inilah yang disebut sebagai biaya kesempatan atau opportunity cost, di mana setiap rupiah yang kamu pakai untuk membayar bunga tinggi, sebenarnya adalah rupiah yang seharusnya bisa kamu jadikan modal usaha, tabungan pendidikan anak, atau dana darurat. Membayar bunga tinggi itu ibarat membakar uang di depan mata sendiri, tidak ada manfaatnya, dan hanya memperkaya pihak lain. Dengan memprioritaskan bunga tertinggi, kamu sebenarnya sedang menyelamatkan uang masa depanmu sendiri agar tidak terus menguap begitu saja ke tangan para kapitalis yang memanfaatkan ketidaktahuanmu. Strategi alokasi dana dalam metode ini membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi dan rencana serangan yang sangat terukur. Prinsipnya sederhana. Kamu hanya perlu membayar jumlah minimum atau batas paling bawah untuk semua hutang lainnya agar namamu tetap bersih secara administrasi. Namun, arahkan seluruh sisa uang ekstra atau peluru cadanganmu hanya ke satu target utama, yaitu hutang dengan bunga tertinggi tadi. Jangan membagi uangmu secara rata ke semua hutang, karena itu hanya akan membuat semuanya terasa lambat dan tidak ada yang benar-benar selesai. Fokuslah pada satu titik, sampai hancur berkeping-keping, sebelum berpindah ke target selanjutnya. Metode ini memang diciptakan untuk orang-orang yang berani jujur dengan angka, dan siap menyingkirkan ego sesaat demi efisiensi finansial jangka panjang. Kamu harus mulai berpikir seperti seorang manajer keuangan profesional yang mengelola perusahaan besar, di mana setiap pengeluaran harus memberikan dampak pembersihan beban yang paling signifikan. Ini bukan soal mana yang paling membuatmu merasa nyaman secara emosional, tapi mana yang secara matematis akan menyelamatkanmu dari kebangkrutan lebih cepat. Aha momen yang akan kamu rasakan adalah ketika menyadari bahwa dengan mematikan bunga tertinggi terlebih dahulu, kamu sebenarnya sedang membeli waktu dan menghemat jutaan rupiah uang di masa depan yang seharusnya tidak perlu keluar. Banyak orang terkejut saat menghitung total bunga yang berhasil mereka selamatkan lewat metode ini, dibandingkan jika mereka hanya membayar secara acak atau mendahulukan saldo terkecil. Kamu akan melihat bahwa beban cicilanmu secara keseluruhan akan turun jauh lebih drastis setelah hutang dengan bunga paling ganas itu berhasil ditaklukkan. Memang, di awal perjalanan ini, kamu mungkin merasa progresnya tidak terlihat karena saldo hutangmu yang besar tidak langsung hilang. Namun secara sistem, mesin penghancur hutangmu sudah bekerja dengan sangat efisien. Kamu sedang membangun momentum, sebuah kekuatan yang akan terus membesar, seperti bola salju yang menggelinding ke bawah. Setelah target pertama ini tumbang, kamu akan memiliki lebih banyak ruang napas dan lebih banyak modal untuk menghabisi musuh-musuh kecil lainnya. Sekarang, siapkan mentalmu, karena kita akan membahas bagaimana cara menjaga napas dan konsistensi, agar rencana ini tidak hanya berhenti di atas kertas saja. Bagian 3. Mentalitas eksekusi. Menjaga napas saat perang melawan angka. Menghadapi tantangan psikologis dalam metode debt avalanche ini memang bukan perkara mudah. Karena metode ini seringkali terasa lebih berat di awal perjalanan.
Hal ini terjadi karena hutang dengan bunga paling tinggi biasanya memiliki saldo yang cukup besar, sehingga progresnya tidak akan langsung terlihat secara visual dalam waktu 1 atau 2 bulan. Kamu mungkin akan merasa putus asa karena sudah berhemat mati-matian. Tapi angka di aplikasi tagihanmu seolah-olah hanya berkurang sedikit sekali. Ini sangat berbeda dengan metode lain yang memberikan kemenangan cepat. Namun secara matematika sebenarnya lebih lambat. Kamu harus paham bahwa di fase awal ini, kamu sedang berada di titik paling krusial dalam ujian mental. Analogi yang paling tepat adalah seperti kamu sedang menjalani diet ketat untuk kesehatan jantung, di mana pada bulan-bulan pertama, timbanganmu mungkin tidak turun drastis. Tapi secara sistem di dalam tubuhmu, lemak jahat atau beban hutang yang paling berbahaya sedang terbakar habis sedikit demi sedikit. Jangan biarkan mata kamu menipu semangatmu. Tetaplah percaya pada hitungan di atas kertas, karena angka tidak pernah berbohong, meski perasaanmu sedang merasa goyah. Kunci utama untuk bertahan adalah bagaimana cara kamu menjaga ketenangan batin atau inner peace ketika gangguan mulai datang dari berbagai arah. Saat kamu fokus menyerang satu hutang bunga tertinggi, mungkin saja debt collector dari tagihan lain mulai mengganggu, atau nominal tagihan lainnya terlihat tetap besar. Disinilah kamu harus tetap teguh, dan berpegang pada urutan prioritas yang sudah kamu susun sejak awal. Jangan biarkan kebisingan di luar sana merusak strategi perang yang sudah kamu rancang. Ingatlah bahwa gangguan itu hanyalah sementara. Sedangkan jika kamu merusak strategi ini, penderitaan finansialmu akan menjadi selamanya. Kamu perlu memiliki perisai mental yang kuat untuk berkata tidak pada tekanan sosial atau ketakutan yang tidak rasional. Setiap kali muncul keraguan, kembalilah pada catatan logikamu dan lihat kembali berapa banyak bunga yang berhasil kamu hemat dengan tetap bertahan pada jalur ini. Strategi ini bukan tentang siapa yang paling cepat terlihat sukses di mata orang lain, tapi tentang siapa yang paling cerdas dalam membersihkan sampah-sampah keuangan di dalam rumah tangganya sendiri, tanpa tersisa sedikit pun. Penting bagi kita untuk berani memangkas gengsi dan gaya hidup secara radikal untuk sementara waktu, agar target pertama bisa segera tumbang. Gunakan prinsip bahwa lebih baik makan nasi garam sekarang, tapi punya kesempatan untuk makan enak seumur hidup, daripada makan enak hari ini, tapi seumur hidup dikejar-kejar bunga yang tidak pernah selesai. Kamu harus mampu membedakan antara kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup dengan keinginan untuk terlihat mampu di depan tetangga atau teman nongkrong. Potong semua pengeluaran yang tidak perlu, dan arahkan uang tersebut menjadi peluru tambahan untuk mempercepat pelunasan target utama tadi. Semakin besar pengorbanan yang kamu lakukan di awal, akan semakin cepat pula masa peperangan ini berakhir. Banyak orang gagal, bukan karena mereka tidak mampu membayar, tapi karena mereka tidak tega mengorbankan kesenangan sesaat demi kebebasan jangka panjang. Kamu harus mengubah pola pikir dari seorang korban yang hanya bisa pasrah dengan keadaan, menjadi seorang panglima perang yang sedang mengatur serangan balik yang mematikan terhadap lembaga keuangan yang selama ini memeras keringatmu. Secara teknis sederhana, kamu sangat disarankan untuk melakukan otomatisasi pembayaran, agar tidak ada celah bagi godaan untuk memakai uang peluru tersebut untuk hal lain. Begitu uang gaji atau hasil usahamu masuk, segera pisahkan bagian untuk membayar target bunga tertinggi itu secara otomatis, sebelum kamu sempat memikirkannya. Hilangkan keterlibatan emosi dalam proses transaksi ini. Biarkan sistem yang bekerja untukmu, sehingga kamu tidak perlu merasa terbebani setiap kali harus menyetor uang dalam jumlah besar. Kemenangan kecil pertama, saat satu hutang dengan bunga tertinggi itu akhirnya lunas dan akunnya ditutup selamanya, akan menjadi kunci kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Di saat itulah, kamu akan menyadari bahwa kamu sebenarnya punya kendali penuh atas hidupmu. Perasaan lega saat satu beban terberat hilang akan menjadi bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada motivasi apapun di dunia ini untuk menghabisi sisa hutang lainnya yang bunganya lebih kecil. Sekarang, kuatkan tekadmu, karena kita sudah berada di ambang kemenangan, dan kita akan segera melihat bagaimana masa depanmu setelah badai ini benar-benar berlalu dari hidupmu. Bagian 4. Kebebasan dan langkah setelah badai berlalu. Efek domino yang akan kamu rasakan setelah utang dengan bunga tertinggi lunas adalah sebuah keajaiban finansial yang nyata.
di mana uang yang tadinya kamu gunakan untuk membayar bunga selangit, kini berubah menjadi senjata yang jauh lebih kuat. Kamu akan merasakan sensasi percepatan yang luar biasa, karena seluruh peluru yang tadinya habis untuk melawan bunga paling ganas, kini bisa kamu arahkan sepenuhnya untuk melunasi utang berikutnya di urutan kedua. Bayangkan, jika sebelumnya kamu harus bersusah payah membayar 1 juta rupiah hanya untuk bunga, sekarang 1 juta itu langsung memotong saldo pokok utangmu yang lain. Inilah titik di mana bebanmu akan terasa runtuh, jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan sebelumnya. Kecepatan pelunasan utang kedua, ketiga, dan seterusnya akan terus meningkat berkali-kali lipat, karena musuh terbesarmu sudah tumbang. Kamu bukan lagi orang yang sedang bertahan hidup, tapi kamu sudah menjadi sosok yang sedang membersihkan sisa-sisa reruntuhan dengan penuh kemenangan. Momentum ini harus kamu jaga baik-baik, agar tidak ada 1 rupiah pun yang terbuang sia-sia untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, sebelum semua daftar utangmu benar-benar menjadi nol. Sangat krusial bagimu untuk membuat sebuah perjanjian suci dengan diri sendiri, agar tidak pernah lagi jatuh ke dalam lubang yang sama, setelah mencicipi betapa nikmatnya bernapas tanpa beban cicilan bunga tinggi. Jangan biarkan kemudahan akses pinjaman atau tawaran kartu kredit baru menggoda imanmu, saat kamu baru saja mulai merasakan kebebasan. Kamu sudah belajar dengan cara yang sangat mahal, betapa perihnya bekerja hanya untuk memperkaya orang lain melalui bunga yang mencekik. Jadikan pengalaman pahit ini sebagai pelajaran berharga, yang akan kamu ceritakan kelak. Namun jangan pernah diulang kembali hanya demi gengsi sesaat. Langkah praktis yang harus segera kamu ambil setelah semua utang lunas, bukanlah langsung merayakan dengan belanja besar-besaran, melainkan mengalihkan seluruh jatah dana cicilan bulananmu untuk membangun dana darurat sebagai benteng pertahanan utama. Dana darurat inilah yang akan melindungimu di masa depan, agar saat ada kebutuhan mendadak, kamu tidak perlu lagi menoleh ke aplikasi pinjol atau menggesek kartu kredit. Kamu sedang membangun fondasi kehidupan yang baru, yang jauh lebih kokoh, dan tidak mudah goyah oleh badai ekonomi apapun. Secara logika kekayaan, orang-orang sukses menjadi kaya bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka menguasai matematika bunga dan memastikan bunga bekerja untuk mereka, bukan malah memakan mereka. Dengan menyelesaikan hutang menggunakan metode avalanche, kamu sebenarnya sudah menaikkan level kecerdasan finansialmu setara dengan para pengelola aset profesional. Kamu sekarang berada di pihak yang mengerti bahwa setiap rupiah punya nilai waktu dan nilai guna yang harus dihitung secara presisi. Kebebasan finansial dimulai dari sini, saat kamu tidak lagi memiliki kewajiban kepada pihak manapun, dan setiap rupiah yang kamu hasilkan adalah sepenuhnya milikmu untuk masa depanmu sendiri. Ketenangan batin atau inner peace yang kamu rasakan saat ini adalah aset yang tidak ternilai harganya. Sebuah perasaan ringan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah berhasil keluar dari penjara angka-angka yang membengkak. Tidurmu akan lebih nyenyak, hubungan keluarga akan lebih harmonis, dan fokus kerjamu akan jauh lebih tajam. Karena tidak ada lagi gangguan pesan singkat atau telepon dari para penagih hutang yang menghantui hari-harimu. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa langkah terbesar selalu dimulai dari satu keputusan kecil yang logis hari ini, bukan dari niat besar yang terus ditunda esok hari. Video ini hanya akan menjadi tontonan lewat jika kamu tidak segera mengambil pulpen dan mulai menuliskan daftar hutangmu berdasarkan bunganya, sekarang juga. Jangan biarkan rasa takut atau malu menghambatmu, karena musuhmu yang sebenarnya adalah penundaan dan ketidaktahuan akan sistem bunga. Kamu sudah memiliki peta jalannya, kamu sudah punya strateginya. Sekarang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengeksekusi rencana ini hingga tuntas. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan menuju bebas hutang ini, dengan mulai bertindak nyata. Tuliskan satu komitmen sederhana di kolom komentar tentang hutang mana yang akan kamu tembak dan habiskan pertama kali, mulai hari ini, sebagai bukti bahwa kamu serius ingin merdeka. Saya yakin kamu mampu melakukannya, karena kamu adalah orang yang cerdas dan berani menghadapi kenyataan angka. Sampai jumpa di puncak kebebasan finansial, di mana kamu tidak lagi diperbudak oleh bunga, tapi kamulah yang menjadi tuan atas uangmu sendiri.